Annyeonghaseyo, Lalisonieyo. Hai, this is Lals Project. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang alur cerita Penhu Season 2 episode 4. Krom Sijak. Seperti yang sudah kita ketahui di episode 3, ditutup dengan Judante yang masuk ke kamar hotel saat Dr. H bersama Sojin. Buru-buru, Sojin menyembunyikan Dr. H di dalam lemari pakaian. Selepas itu, ia menyambut Judante. Judante mengatakan bila dia memiliki hadiah beberapa gaun pakaian untuk Sojin. Dan hal yang membuat Sojin semakin gugup adalah saat Judante membuka lemari untuk menunjukkan hadiahnya. Saat Judante bertanya kenapa Sojin begitu cemas dan gemetaran, Sojin beralasan bila ibunya sedang tidak enak badan. Dan ia ingin segera menemui ibunya. Malam itu Sojin pura-pura bila ingin mengunjungi ibunya sendiri. Setelah Sojin pergi dengan mobilnya, Judante pun ikut meninggalkan hotel. Namun Sojin kembali lagi lantas naik menuju kamar hotelnya kembali. Ia bertemu lagi dengan Dr. H dan marah kepadanya karena Dr. H telah merusak acaranya bersama Judante. Seokyeong yang belum bisa menerima kembalinya Berona datang ke apartemen Oyoni. Lantas mencoret-coret pintu kamar Oyoni dengan piloks dan melemparinya dengan telur. Sementara itu di rumah Jenny terlihat memeriksa rambutnya. Rupanya dia mengalami kerontokan rambut akibat stres setelah dirisak teman-temannya. Saat Kang Mari datang, ia ingin bercerita pada ibunya tentang kejadian yang akhir-akhir ini dialaminya. Namun ibunya ingin segera tidur membuat Jenny mengurungkan niatnya untuk bercerita. Seokyeong pun kini memprotes Judante karena Rona kembali ke sekolah. Judante pun tak mengerti kenapa Sojin menerima Rona kembali tanpa memberitahunya. Kini Dr. H dan Oyoni tengah membersihkan pintu apartemen mereka. Bertepatan itu, Rona pun datang membuat Oyoni kaget. Oyoni pun langsung menyuruh Rona untuk segera kembali ke Amerika. Namun, Rona mengatakan bila ia ingin kembali bersekolah di Chonga. Dr. H menyambut hangat kembalinya Rona di rumah, lantas memberikan hadiah sebuah kalung. Di kamarnya, Rona mendapat sebuah pesan bila pendaftaran ulangnya diterima. Rupanya niat Rona kembali di sekolah adalah untuk memenangkan trofi demi impian Mensora. Di ruang makan, Dr. H dan Oyoni sedikit berdebat tentang kembalinya Berona. Oyoni tentu saja mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Rona yang tak sengaja mendengar percakapan ibunya dan Dr. H mengatakan kalau ia akan baik-baik saja dan ia memberitahu kalau ia saat ini telah diterima kembali di sekolah Chonga. Mendengar itu, Dr. H menyambut bahagia dan membuntuti Rona hendak berangkat bersama. Saat di lobi apartemen, ketika Rona berbincang dengan Dr. H, tak sengaja Enbyul melihat kedekatan Rona dan Dr. H. Dan itu membuat ia sangat cemburu pada sikap Dr. H pada Rona. Kini Sojin menemui Judante. Judante mengatakan bila ada rumor baru tentang Sojin. Sojin mengira bila rumor itu tentang kritikan suaranya lagi. Namun saat Judante menunjukkan artikelnya, Sojin pun menjadi kaget. Rupanya saat ia bersama Dr. H semalam terciduk oleh seorang wartawan. Lantas wartawan itu mempublisnya tanpa memperlihatkan wajah sang pria. Judante pun meminta penjelasan Sojin kenapa ia berbohong bila ibunya sakit. Sojin pun beralasan bila ia harus kembali ke kamar hotel untuk mengambil dompetnya. Namun saat ia hendak menuju ke kamarnya, ia bertemu seorang yang tak dikenalnya tengah mabuk dan ingin memukulnya. Tentu saja Judante tak percaya lantas memanggil anak buahnya untuk menanyakan siapa pria yang bersama Sojin semalam. Namun anak buah Judante mengatakan bila itu masih dalam proses pencarian dan hotel pun tak mau memberikan rekaman CCTV karena alasan pribadi. Mendengar itu Judante pun semakin marah lantas membanting Gucci juga memukul anak buahnya. Setelah itu Sojin pun buru-buru menemui Dr. H di kantor John Bayo. Ternyata Judante telah lebih dahulu berada di sana sedang menanyakan keberadaan Dr. H semalam. Kini Oyoni tengah berbicara dengan pembantu Sojin. Rupanya pembantu itu adalah suruhan Logan. Ia meminta Oyuni untuk mencari di mana keberadaan Ibu Seokyeong dengan cara mendekati Judante.
Di kantor terlihat Dokter H bersama seorang wartawan. Rupanya Dokter H tengah bersekongkol dengan wartawan itu untuk mendapatkan foto paparazzi antara ia dan Sojin. Sementara itu, kini di sekolah tengah diadakan audisi awal untuk peserta festival Chonga mendatang. Di sini, sang guru sengaja berbuat curang dengan memasangkan Sokhyong dengan Jennie dan Eunbyul dengan Rona, sesuai dengan arahan Judante. Dan babak penyisihan akan dimulai dalam 2 jam. Sang guru pun mempersilahkan untuk berlatih. Saat melihat Rona yang sedang berjalan, Sokhyong menelepon Jennie agar membawa barang itu. Rona yang tampak serius berlatih tiba-tiba diguyur dari lantai atas cairan berwarna merah oleh Sokhyong dan mengatakan bila Rona adalah anak dari seorang pembunuh. Mendengar keributan itu, seorang guru datang dan tentu saja yang disalahkan adalah Rona. Eunbyul pun turut menimpali, menyuruh Rona untuk segera pergi ke toilet. Dan Jennie menawarkan diri untuk mengantar Rona. Sesuai rencana, Eunbyul dan Sokhyong kini mengunci Rona dan Jennie di dalam toilet. Rona berusaha keluar, namun dicegah Jennie yang mengatakan, "Aku dan kamu kini tengah dirisak, tak bisakah kamu berhenti?" Babak penyisian pun tiba. Tentu saja, Rona dan Jennie masih terkurung di toilet. Tiba-tiba ada yang membantu memecahkan pintu kaca toilet dari luar. Bergegas Rona keluar toilet itu untuk pergi ke tempat audisi. Saat tiba di tempat audisi, Sojin mengatakan bila Rona dan Jennie telah dieliminasi karena terlambat datang. Rona menjawab bila ada seseorang yang dengan sengaja menguncinya di dalam toilet. Saat ditanya siapa pelakunya, dengan tegas Rona menjawab itu ulah Eunbyul dan Sokhyong. Dan Jennie adalah saksinya. Tiba-tiba Jennie datang mengatakan bila Rona berbohong dan berpura-pura terkunci di dalam toilet. Tentu saja perkataan Jennie langsung ditanggapi, membuat Rona makin tersudutkan. Rupanya sebelum kejadian itu, Jennie lah yang menyiapkan cairan merah itu untuk melakukan rencana buruk pada Rona sesuai keinginan Eunbyul dan Sokhyong agar ia tak dirisak lagi di sekolah. Di luar, Rona meminta penjelasan Jennie kenapa ia berbohong. Dengan menangis, Jennie mengatakan kalau ia selama ini telah dirisak gara-gara sepotong roti yang ia berikan pada Rona kala itu. Rupanya pembicaraan mereka didengar oleh Oyuni, dan ia menawarkan bantuan pada Rona untuk menyelesaikan masalahnya. Di ruangan rapat komite, Gang Mari langsung memarahi Rona. Ia mengira bila Jennie didiskualifikasi gara-gara Rona. Saat Gang Mari meminta kesempatan untuk Jennie pada Sojin, Rona berkata, "Apakah engkau benar peduli pada Jennie?" Mendengar itu, Gang Mari marah lagi kepada Rona. Di saat yang bersamaan, Dr. Ha dan Oyuni datang membela Rona. Didampingi orang tuanya, Rona mengatakan bila Sokhyong, Min-hyuk, dan juga Eunbyul adalah pelaku perisakan di sekolah. Tentu saja masing-masing orang tua membela anaknya. Oyuni pun mempersilahkan Rona untuk menjelaskan kronologinya. Mendengar Rona menjelaskan kronologinya, buru-buru Sojin memutuskan untuk memindahkan Berona. Mendengar itu, Oyuni pun menjawab bila ia akan mengajukan aduan secara resmi di Dinas Pendidikan. Keadaan pun semakin kacau dan adu mulut tak terelakkan lagi. Tiba-tiba Jennie datang sambil menangis mengatakan agar ibunya menghentikannya. Ia mengatakan bila Rona tak berbohong dan korban perisakan selama setahun terakhir adalah dirinya. Ia menunjukkan bukti kepalanya yang botak. Melihat itu, hati Kang Mari hancur seketika. Oyuni terlihat mengeluarkan sebuah dokumen, rupanya hasil rekam medis Jennie dari rumah sakit untuk dijadikan bukti. Jennie juga memberikan flashdisk rekaman saat kejadian di mana Rona disiram cairan merah itu oleh Sokhyong. Di rumah, Sojin memarahi Sokhyong dan Judante menyuruh Sokhyong agar meminta maaf pada Sojin. Sokhyong pun membela diri karena hanya dia yang disalahkan atas masalah ini dan mengatakan bila ini adalah rencana Eunbyul. Dengan emosi membuncah, Kang Mari mendatangi rumah pengacara I, lantas mengambil paksa ponsel Min-hyuk. Dan ia menemukan video Jennie kala dipaksa minum cola.
Pengacara I yang berusaha mencairkan suasana tiba-tiba ditonjok oleh Kang Mari. Lantas ia keluar dan mengamuk di rumah Judante mencari Sokyong. Ia menyuruh Sokyong untuk segera meminta maaf pada Jenny. Namun Sokyong menolak, membuat Kang Mari refleks menampar Sokyong. Mendengar keributan di bawah, Judante pun keluar. Kini Judante dan Kang Mari berbicara serius tentang anak mereka, dan Kang Mari mengancam Judante. Namun Judante tak menanggapi. Dia mengatakan bila Kang Mari sudah tidak waras. Kini Kang Mari menemui Oyuni lantas meminta maaf sambil berlutut atas sifat dan sikap buruknya selama ini pada Rona dan Oyuni. Oyuni pun memaafkan Kang Mari sambil memegang tangan Kang Mari. Ia mengatakan agar Kang Mari lebih kuat untuk melindungi Jenny, dan mereka pun akhirnya berpelukan. Sementara itu, di sekolah, Sojin disibukkan dengan banyak telepon yang masuk terkait kasus pembulian Jenny. Dan untuk melindungi sekolah, Sojin pun memutuskan untuk mendiskualifikasi Sokyong. Sementara itu, Sokhun kini berlatih piano. Rona tiba-tiba memberikan minuman padanya, namun Sokhun berusaha menghindar. Rona mencegahnya dengan memegang tangan Sokhun, lantas memberikan nemtek Sokhun. Rupanya seseorang yang membantu Rona kala terkunci di toilet adalah Sokhun. Rona pun mengucapkan terima kasih. Sementara itu di luar tampak Embyol memergoki keduanya, dan Sokyong yang masih geram pada Embyol melihat Embyol tengah mengintip seseorang, lantas berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sana?" Dengan gugup, Embyol pun berlari dan tak sengaja menjatuhkan handphonenya. Sokyong pun mulai memeriksa HP Embyol untuk mendapatkan kelemahan Embyol. Namun, tak sengaja ia malah melihat video kejadian kala Sojin meninggalkan ayahnya yang terjatuh dari tangga. Embyol pun panik saat mengetahui HP-nya tengah diperiksa Sokyong. Kini Sokyong menemui Sojin. Ia pun merajuk ingin berpartisipasi dalam festival Chonga. Tentu saja Sojin tak bisa menyetujuinya dan mengusir Sokyong agar ia keluar. Dengan sombongnya, Sokyong pun mengungkapkan tentang video yang baru ia lihat, membuat Sojin tak bisa berkata-kata. Oke, jadi kayak gitu alur cerita Penthouse Season 2 episode 4. Sampai ketemu di episode berikutnya. Krom, tami sigane bayo. Annyeong!